singgah sebentar membeli rukam. Mari kuatkan tekad demi asa yang tak kunjung padam. Memasuki puncak acara kita pada malam hari ini, mari bersama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Haji Irfan Yusuf. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Distrik Manajer Labuhan Batu 1, yang sama kita hormati Bapak Manajer Kebun Sungi Daun, Bapak Manajer PKS Sungi Daun, para karyawan-karyawan pimpinan, para alim ulama, tuan guru, pemuka-pemuka agama, pemuka masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Kebun Seidaun, PKS Seidaun dan sekitarnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peringatan Maulid ini pertama kali diadakan 500 tahun sesudah Rasulullah wafat, lebih kurang. Ketika itu terjadi perang salib dan pemimpin pasukan umat Islam waktu itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika semangat pasukan umat Islam sudah mulai melemah, beliau berinisiatif mengumpulkan pasukan dengan mengadakan acara maulid, menceritakan proses kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut perjuangan Nabi menegakkan agama Allah ini. Dan di luar dugaan ternyata ini menjadi sesuatu yang sangat ampuh untuk membangkitkan kembali semangat juang pasukan pada waktu itu. Dan akhirnya tentara Islam berhasil meraih kemenangan. Sejak itu maulid ini menjadi tradisi. Tradisi yang mengandung nilai ibadah, saya lihat di berbagai negara, termasuk kita di Indonesia ini. Maka kalau boleh jujur, saya pribadi belakangan ini agak kecewa ketika ada kelompok-kelompok dalam pemahaman Islam, kelompok-kelompok Wahabi, Salafi, yang kemana-mana mereka selalu mengatakan peringatan maulid itu haram hukumnya.
bid'ah, mengada-ngadakan perkara baru dalam agama. Nabi nggak pernah nyuruh. Orang yang bikin yang nggak pernah dibuat Nabi itu namanya bid'ah, finnar, tempatnya di neraka. Saya udah pernah jumpa orang kayak gini, Pak. Waktu itu mau ceramah ke Langsa, singgah di salah satu masjid di Besitang. Saya nyandar di tiang masjid, istirahat, pakai baju batik tangan pendek, nggak ada gaya-gaya ustaz. Waktu itu ada orang dari Langsa mau ke Medan, dia hampiri saya. Dia bilang gini, "Dek, mau kemana?" "Saya mau ke Langsa, Pak." "Oh, saya mau ke Medan." "Bapak dari mana?" "Dari Langsa." "Ini dek, adik mau tahu kenapa, Pak? Ini bakal banyak kali orang masuk neraka ini." Saya tengoki muka Wawa itu, apa Wawa ini malaikat penjaga neraka, teman-teman. "Kenapa gitu, Pak?" Saya bilang, "Ini kan musim maulid ini." Anak-anak jangan ribut, yang di situ jangan ribut. Anak-anak, anak-anak. Ini kan musim maulid ini. Itu yang bikin acara maulid itu namanya melakukan satu perbuatan bid'ah, mengadakan perkara baru dalam agama. Kenapa, Pak? Nabi Muhammad nggak pernah nyuruh. Mana ada sejarahnya Nabi buat acara maulid? Itu ngada-ngada itu. Cuma sama orang-orang siap sholat, doa bersama, zikir bersama. Mana ada Nabi buat itu? Subuh pakai kunut, nanti wirid yasin itu bid'ah, finnar, tempatnya di neraka. Emosi dia ngomong. "Wawa mau kemana ini?" "Mau ke Medan." "Wawa naik apa?" "Naik mobil." "Mana mobilnya?" "Itu di depan." Wawa masuk neraka. Kenapa? Nabi Muhammad nggak pernah naik mobil, Pak. Oh, kok kesana ceritanya loh. Tapi ini katanya ngadakan perkara yang Nabi nggak pernah buat. Nabi dulu, Pak, kesana kemari naik onta. Ini mobil Wawa jual, Wawa beli onta. Dari Langsa ke Medan, kok ngesing onta nih, kok tangkap polisi, tau? Oh, ini namanya ceritanya nggak nyambung. Tunggu dulu, Pak, dengar dulu. Ini kan perkara Nabi nggak pernah buat. Ini mulai besok mik masjid ini buka aja semua ini. Kipas angin masjid zaman Nabi nggak ada orang masjid pakai mik, pakai kipas angin. Kalau mau aja naik ke menara, tiba telungkup pistahan gitu. Bapak pakai handphone nggak? Ya ada. Nabi Muhammad nggak pernah pakai handphone, Pak. Di rumah ada TV, ada. Muhammad nggak pernah nonton TV. Wawa lebih bid'ah lagi, bilang. Wawa masuk neraka. Oh, cerita kita nggak nyambung. Memang nggak nyambung. Wawa mau menang sendiri. Semua orang Wawa masukkan neraka, Wawa sendiri yang masuk surga, bilang. Saya emosi memang waktu itu, Bu. Ya kalau sempat lah gara-gara dia ngomong kayak gitu kemana-mana, maulid haram. Tahun depan nggak ada lagi maulid. Kami kan Ustadz hilang job. Cari masalah aja kadang-kadang orang. Ya tapi masalahnya sebetulnya bukan ini, kan seluruh aja nih Pak. Nggak pun ada maulid kan ada tabligh akbar, itu maksudnya. Ini penyakit kita umat Islam. Apa Ustaz? Suka kali memperdebatkan persoalan-persoalan kecil yang akhirnya jadi besar, ujung-ujungnya melemahkan ukhuwah kita. Bu, khilafiyah dari zaman kita kecil dulu, dari zaman atuk kita sampai sekarang itu ada. Dari dulu wirid itu memang udah digaduhkan orang. Ada yang bid'ah, ada yang sunnah. Sholat, selesai sholat dari dulu ada yang doa bareng, ada yang doa masing-masing. Perkara kunut dari zaman dulu ada yang kunut, ada yang enggak. Kalau yang namanya fikih, khilafiyah itu pasti ada. Yang enggak boleh ada perbedaan itu di akidah. Kalau akidah ada perbedaan berarti salah satu ada yang menyimpang. Tapi kalau namanya fikih, tata cara ibadah, memang fikih pun ada 5 mazhab. Ini semua haram, semua bid'ah. Orang udah bagus-bagus mau dengerin ceramah maulid dibilang haram. Ini kan silaturahmi, kumpul, ada sedekah, ada dengarkan taklim. Kan lebih bagus yang ibut-ibut nggak beres itu diobrak-abrik. Kenapa? Warung-warung tua
Ramadan gaduh paling bener 11 rakaat Wak 23 11 Wak 23 11 23 Wak iki wis tuwa ngeyel 11 Wak 23 aku baca kitab Wak lho aku krungu ceramah ustaz ngomong ngene. Terakhir yang nggak terawih ngomong untung kita nggak terawih ya kak ngomong ngene. Yang menang malah nggak terawih ujung-ujungnya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, ayo kita orang Islam nih jagalah ukhuwah. Nanti perkara wirid ribut, ya Nabi nggak pernah wirid, Pak Ustaz, nggak ada masalah. Tapi Quran nggak pernah nyuruh wirid, Ustaz. Quran nggak nyuruh wirid, tapi di wirid ada Quran. Wong wirid kan yang dibaca Yasin. Apa yang wong wirid baca ere-ere? Kalau ada orang wirid baca ere-ere, saya orang pertama mengharamkan wirid. Orang yang dibaca aja Yasin, Yasin kemudian tahtim. Tahtim itu kan lengkap, ada pangkal Baqarah, ada akhir Baqarah, ada Asmaul Husna. Walaupun 27 tahun wirid gak hafal-hafal. Bukan link pertama nih, link mantep. Nas'aluka rahmatan lil alamin ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Kena link ujung, link ajab. Al wadudul majidul ba'isus sahidul haqqul wakilul qawiyul matinul waliyul hamidul muhsil mubdi'ul mu'id. Masuklah partai Gremeng Indonesia. Al-Muhil Mumidul Hayyul Qayyum Wajidul Madinu Wajidul Basir. Yang penting ini Basir ya. Tanya sama Pak Amin. Tahlil dah sesuai hadis. Abdul zikri la ilaha illallah. Apalagi yang diributkan wirid, doa arwah, doa tetap iman, doa selamat. Cari aja lah di kamar. Bu, kalau saya lihat gak ada masalah wirid itu. Sebetulnya yang masalah kan manusia yang wirid. Nek wiridnya gak neng masalah. Masalahnya nanti Pak Leo, masalah nek wong rajin wirid gak sholat. Orang sekarang aneh, wirid getol, sholat enggak. Itu maka sering doa wirid enggak makbul. Kenapa Pak? Yang doa banyak enggak sholat. Mulai besok kalau dapat giliran wirid, saya guru ngomong teko ngatik nang ngarep pintu tuan rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngopo Kang wirid? Niko sholat Kang? Enggak, tadi Kang tadi. Insya Allah kosong omahnya. Waalaikumsalam, ngopo Kang wirid? Niko sholat gak? Ya kadang-kadang. Jangan ngomong kadang-kadang Kang, ini kayak lontong mutang ini, mutang. Lontong riko letup, doa riko gak makbul, lu gak tumpul, gak genang-genang. Agian sholat enggak, ya agian sholat, masuk. Gak bisa, orang rajin wirid, tapi sholat PSMS. Gak bisa Bu. Apa itu PSMS Pak? Persatuan sholat maghrib saja. Ada juga yang PSIS, Persatuan Sholat Isya saja. Ada yang Persija Pak, Persatuan Sholat Jumat saja. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, Maulid ini apa Ustaz? Media syiar untuk menumbuh kembangkan kecintaan kita kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi ini kita peringati maulidnya Ustaz? Wajar. Kenapa? Karena beliau Sayyidul Alam, penghulu alam ini. Nabi itu pamungkas, Nabi penutup dari seluruh para Rasul. Allah memuliakan Nabi Muhammad di atas nabi-nabi yang lain, sebagaimana Allah memuliakan Ramadan di atas bulan-bulan yang lain, sebagaimana Allah memuliakan Jumat di atas hari-hari yang lain. Pak, kalau boleh tahu, apa sih sebenarnya kelebihan Nabi Muhammad dari nabi-nabi yang lain? Satu, Rasulullah Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, sedangkan nabi-nabi lain diutus hanya untuk kalangan kaumnya sendiri. Yang kedua, satu-satunya Rasul yang punya hak syafaat
Yang bisa nolong umatnya nanti di yaumil akhir hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sering kita kalau pidato selawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Syafaat artinya pertolongan. Banyak juga orang ngomong syafaat tapi nggak ngerti arti, Bu. Saiki kan lagi musim wong ngomong cuman lin diomongin pun kadang dia nggak paham. Ini tahun baru Islam saya ngisi di Gebang Langkat, ada kepala dusun ngasih sambutan, walah semangatnya Pak, berapi-api, cuman nggak berasap. Dalam pidatonya dia ngomong, Bapak Ibu saat ini kita berada di era reformasi, informasi, transformasi dan globalisasi. Mumat aku ngurungok ke wawa iku ngomong. Dituntut kok mimbar nyakong nang sampingku tak takok ya met ya Wak, nopo transformasi ku artinya apa Wak? Aku jadi nggak ngertinya Pak. Nggak ngerti ngapa diomong ki, mau nang TV ngono wis meneng ae lah Pak, ben keren wae. Sama dulu waktu menjelang tahun 2000 banyak orang ngomong ini era milenium. Sampai sekarang milenium apa pun orang nggak ngerti. Syafaat apa Pak? Pertolongan. Jadi kalau kita ganti selawat dan salam, mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita dapat syafaat, diganti dengan mudah-mudahan kita mendapat pertolongan beliau di yaumil akhir. Rupanya Rasul itu yang punya hak syafaat, yang bisa nolong cuma Rasul untuk umatnya. Ibrahim nengok umatnya masuk neraka cuma nengok doang, nolong nggak bisa. Musa nengok umatnya di neraka, Musa nggak bisa bantu. Padahal umatnya udah jerit-jerit minta tolong, bantu kami Musa, tolong, panas Musa, panas. Musa jawab, gak bisa bro, kata Musa. Kenapa? Yang punya hak syafaat itu cuma Nabi Muhammad. Maka rugi besar Bapak Ibu kalau ada yang ngaku umat Nabi Muhammad nanti di yaumil akhir gak bisa dapat syafaat. Apa ada umat Nabi Muhammad nanti yang gak bisa dapat syafaatnya Ustaz? Ada. Siapa Ustaz? 3 golongan manusia. Yang pertama, akul walidain, anak durhaka kepada orang tua. Saya berani jamin siapapun dan betapapun kita yang hadir di sini, semuanya ini statusnya anak. Kalau ada yang hadir di sini yang statusnya nggak anak, berarti nggak jelas dia keluarnya dari mana itu. Sehebat apapun kita, pasti kita anak. Kalau hari ini saya ceramah, ada kata-kata saya yang Bapak Ibu rasa cocok, bukan karena saya hebat. Saya bisa ceramah karena doa almarhumah emak saya. Kalau nggak karena doa orang tua saya, nggak jadi apa-apa saya. Orang tua itu 2 Ustaz, 2. Ayah, ibu, iya. Yang mana yang diprioritaskan? Sebenarnya kedudukan sama. Tapi gara-gara ada anak muda bertanya kepada siapa kami berbakti ya Rasul, ummuka, ibumu. Summa ya Rasul, kemudian ya Rasul, ummuka, ibumu. Summa ya Rasul, kemudian ya Rasul, ummuka, ibumu. Summa ya Rasul, kemudian ya Rasul, abuka, ayahmu. Berapa kali ibunya Bu? Berapa kali ayahnya Bu? Sekali lagi, berapa kali ayahnya Bu? Berapa kali ibunya? Berarti 1 ayah ibunya? Alhamdulillah. Kalau udah sepakat, enak kita ceritanya. Nyari kesepakatan ini yang agak susah. Kalau cerita kayak gini nih, mak-mak nih sensitif Pak. Langsung bisik-bisik sama ketua panitia itu, jangan diundang lagi lah Ustaz kayak gitu, provokator itu katanya. Kalau saya sendiri Bu, alhamdulillah saya diberi Allah istri. Istri saya kan Anjeli. Yang Rahul kan bininya Anjeli. Saya tadi kalau dibilang Pak Distrik, dibilang Ustaz Rahul, ini saya klarifikasi Pak. Itu yang ngomong gitu orang-orang aja nyebut di Binjai di Medan. Saya nggak merasa. Saya hidup ini akeh ngocoai, saya tengok di kaca nggak mirip lah, cuman memang Rahul yang mirip saya ini yang Alhamdulillah Allah anugerahkan saya seorang istri yang tidak menolak poligami Bu. Alhamdulillah istri saya itu nggak nolak.
Dan dia juga sampai sekarang nggak bisa menerima poligami itu. Dia malah pernah bilang sama saya, "Abang kalau ada niat jangan diem-diem, nanti diem-diem tahu-tahu kasus bikin malu. Kalau mau nikah lagi ngomong, aku nanti yang nyarikan orang." Oh iya, dalam hati saya ini nyontoh Sarah, ini istri Nabi Ibrahim. Penasaran kalau boleh tahu orangnya siapa, Dik? Saya bilang, pas pula kok lewat muka rumah. Wong Jawa jenenge Surti, nama lengkap Surtiem. Udah lama kali menjanda. Kalau itu aku ikhlas. Umurnya kalau nggak 74, 75 gitu lah. Iya. Aku kalau sama itu lillahi ta'ala ikhlas gitu, Bang. Nanti aku pestakan abang. Aku ini tak deloi gitu. Dan sampai sekarang saya belum berani melaksanakannya, Bu. Saya nggak sanggup bayangkan kejadian malam pertamanya itu seperti apa. Makanya ibumu, baru yang keempat ayahmu. Tafsir hadis, ada 3 hutang anak nggak pernah bisa dibayar sama mamanya. Apa itu, Ustaz? Mengandung, melahirkan, menyusui. Saya ceramah gini di Limusun di Binji, ibu-ibu tunjuk tangan. Maaf Ustaz, sebentar. Ya, itu 3 hutang anak sama mama nggak bisa dibayar. Ya, ngandung, melahirkan, menyusui. Betul. Amit Pak, ya, nek anaknya nggak netek karo mama, Pak. Maksudnya, nek kalau anaknya nggak nyusu, cuma pakai susu dot, berarti utangnya dari loro lah ya Pak. Aku batinku awak ki KCC, kakian cocok. Tapi Ustadz yang bilang katanya 3, ngandung, melahirkan, nyusui. Iya. Kalau kan banyak loh Ustadz, ibu-ibu tuh melahirkan air susunya kering, nggak ada. Nyusunya kan pakai susu dot. Lah berarti kan utangnya tinggal 2, Bu. Anak 2 tahun nyusu pakai susu dot, yang 1 malam tiap hari dia bangun minta air susu, tuh yang bangun siapa? Saya nggak bilang nggak ada ayah yang bangun, tetap mama. Nggak ada air panas, dimasakkan dulu, dibikinkan di dot, sabar, mamanya nunggui sampai habis. Lah bapaknya nakut-nakuti. Kadang-kadang nyembur. Kadang-kadang anaknya nggak turu, mandak bapak, mama mauling keturun sampai pentil doti ucul. Anaknya nangis, tangi balik ke meneh, keturun ucul meneh. Lang ketiga ucul meneh, salah lebokke nang cocot bapak ibu. Bapak ibu ngamuk kowe ning pentil lah. Bapak maksudnya jambu madu, pikirannya jangan dinanti. Siapa yang kena bentak? Mama juga kan. Makanya betul penderitaan mak itu mulai dari ngandung. Saya sudah berumah tangganya baru tahu. Ya, mama-mama nih dari mulai ngidam, malah ngidam itu kan bawaan macam-macam. Ada yang mau tidur aja nggak ada semangat, ada yang nggak bisa tidur. Ini gawanannya arek muntah, woi. Mambu minyak wangi muntah, mambu sayur muntah. Ya, mambu ketiak itu sudah dibahas meneh. Oh nggak meteng belum muntah nih. Enak ling delok rai bojoe muntah deh kok. Kami sancur tenang bojoe rai ini berarti. Mereng ke kanan susah, tidur mereng kiri susah, ya Allah. Waktu melahirkan sebelah kaki di kuburan, sebelah kaki di rumah sakit, bertarung antara hidup dan mati. Saya baca tulisan dokter kandungan di Medan di harian Waspada, Bu, rupanya tubuh manusia ini ada jutaan urat-urat kecil. Ketika seorang ibu melahirkan seorang anaknya, paling sedikit 100 urat-urat kecilnya putus. Maka kalau hari ini ibu ada yang lagi ngerawat orang tua, ibu tengok orang tua ibu linglung, kayak orang bodoh, pelupa, nampak renta, ibu jangan benci dia. Kenapa? Waktu menghadirkan dia 100 urat dia putus untuk menghadirkan kita ke bumi Allah. Wajar kalau dia sekarang pelupa. Ketika anak lahir seorang ibu, dia berdarah-darah, dia nggak pikirkan diri dia. Yang dia pikir itu cuma anaknya.
Diintipnya bayi yang digendong sama bidan itu, dihitunginya jari kaki anaknya, dihitunginya jari tangan anaknya. Ketika dia lihat wajahnya sempurna, terpejam matanya bahagia, netes air matanya, dia ucapkan alhamdulillah saking senangnya, padahal nyawa dia pun sedang terancam. Ibulah pembela sejati. Seorang bapak bentak anaknya, mama sanggup tampil jadi pembela buat anaknya. Seorang anak sakit malam diinfus, mengerang, panas tinggi, seorang ibu sanggup berdoa, ya Allah, pindahkan ajalah penyakitnya ke tubuhku, aku udah gak sanggup nengok penderitaan dia, ya Allah. Tapi nanti ketika mamanya sakit, belum tentu anak mau berdoa dengan doa yang sama. Seorang ibu ketika terhidang makanan lezat, bisa gak termakan dia, terbayang anaknya jauh, makan apa anakku di sana? Saya udah ngadepin anak saya yang paling besar, saya masukkan pesantren Darul Arafah. Bapak ibu jemaah, 7 hari anak tuh masuk pesantren. Di awal 7 malam saya nggak bisa tidur, terbayang terus wajahnya. Kupikir aku udah hebat kali bu, istriku malah sebulan setengah nggak bisa tidur. Rupanya mama itu tetap lebih dibanding ayah. Selalu bangun malam tahajud, saya tengok netes air matanya. Udah saya buru jalan, ya kan untuk dia juga. Udah sebulan saya pergi ke pajak beli udang kepiting dolubi, saya suruh dolubi rebus, udang kepiting saya rasem nyambel belacan. Udah siap jam 12 makan bareng ibu di meja. Saya udah mau habis, dia masih main-main sendok. Akhirnya saya tanya, gak sehat deh? Sehat ah? Ada masalah? Ada cakap abang nyinggung perasaan? Ada kabar dari kampung gak enak? Gak ada. Kalau ada utang ngomong, kita selesaikan. Gak ada. Jadi kenapa kok gak selera makan? Abang tegel kali kita makan enak di rumah ini, anak kita di pesantren gak makan apa dari sana. Hilang selera saya makan bu. Itulah mama. Tapi kalau anak pergi ke Bagan Batu makan enak, belum tentu teringat makan apa mamaku di kampung sana. Goyang aras Allah kalau ada anak nyakiti hati orang tuanya, dan dia terhijab, dia gak akan bisa dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Saya pernah jalan bu dari Binjai ke Serdang Bedagi sama mantan wakil wali kota Binjai. Di mobil kami ngobrol-ngobrol, tiba-tiba saya pengen nanya beliau, Pak Wawa. Saya manggil beliau Wawa, singkatan wakil wali kota. Pak Wawa, dia pun nyaut, ada apa Tat? Dia manggil aku pun Tat aja. Ini kan Tat nih nggak jelas kemana ucapnya. Pak Wawa, ada apa Tat? Kata dia. Ya jangan main Tat-Tat aja lah Pak. Ya Bapak pun main Wawa-Wawa aja, kata dia. Saya pelajari perjalanan karir Bapak. Bapak itu kan dari nol, staf biasa, sekcam, jadi camat, jadi kabak, jadi kadis, kemudian jadi sekda, sekarang jadi orang nomor 2 di Binjai. Bapak pernah bayangkan nggak bakal sesukses ini? Saya nggak merasa sukses Pak. Saya tengok muka beliau, dia pun nengok saya. Kami tengok-tengokan. Pak, istighfar lah Pak. Kenapa? Orang jadi wakil bupati, wakil wali kota, jual rumah, jual ladang, ada yang gadikan mobil. Bapak udah jadi, Bapak bilang Bapak nggak merasa sukses. Kayaknya nggak bersyukur Pak. Ustadz salah menilai saya, melihat saya. Kalau hari ini orang nengok saya sukses jadi wakil wali kota, saya merasa enggak. Kenapa? Karena sebenarnya yang sukses itu kedua orang tua saya. Gini dulu orang tua aku nyekolahkan aku. Kalau nggak karena doa mamaku nggak jadi wakil wali kota. Sekarang pertanyaan besar nunggu di hadapanku. Orang tuaku berhasil jadikan aku wakil wali kota. Kalau aku nggak bisa jadikan anakku seperti aku kalah sama orang tuaku. Subhanallah. Udah di puncak karir pun dia nggak lupa dengan perbuatan jasa orang tuanya. Baru itu saya mau ceramah, diceramahi orang duluan. Saya kan anak saya yang paling besar, udah baru wisuda kemarin, yang nomor 2 semester 5. Saya pernah panggil tuh anak, satu cowok, satu cewek. Nah, ya. Nanti kalau udah tiba waktunya kalian ketemu jodoh, juri terakhir itu mama. Kalau kata mamamu cocok, lanjut. Kalau
jangan teruskan, ayo minta tolong. Kenapa ya? Kalau emakmu nggak ridho, hidupmu nggak bahagia. Hampir 2 tahun air susumu ibumu itu kau hisap, darah yang paling banyak ngalir di tubuhmu itu darah emakmu. Ingat itu, ingat ya. Bisa dilaksanakan, insya Allah ya. Anak-anak pergi, mamanya aku tarik. Oh pun jangan milih-milih kali juga. Kasihan nanti anakmu nggak laku-laku. 4 kriteria agama dapat 3 aja pun dapatin itu. Kadang-kadang ada orang tua pun terlalu nyampuri, Bu. Di Medan ada anak lajang 36 tahun nggak nikah-nikah. Asal bawa pacar ke rumah kenalkan mamanya nggak pernah cocok. Dibawa satu, pulang ceweknya, mak ning mau manis, keling, wis pireng bojomu keling, ya putuku peteng. Ini maksudnya piye Pak Mak? Ya golek ling putih no, wong cewek pirang-pirang kok. Bawa yang putih iki piye mak ling iki? Jadi ya putih hayu cuman ponces rambutnya. Kalau lanang tomboy, boleh leng anggun yang rambutnya panjang ngopo. Ya wis, boleh meneleng putih rambutnya panjang iki piye mak ling iki? Wis pas ayu putih rambutnya panjang. Man Batak. Wong Batak mun Islam kenapa rupake mak? Gelem aku gelem Jawa, nek gak Jawa pun ya kampung lah. Boleh meneling lain iki piye mak? Jane wis pas mantamate kuliah SMP. Kowe tak kuliah ki dhuwur-dhuwur boleh sing selepel ngono napa? Boleh meneling kuliah ling iki piye mak? Masalahe bersiji meneh iki tinggal apa meneh sih mak? Kok kacamata. Kacamata kok jadi masalah sih mak? Nah, ben gue ngerti cewek berkacamata tuh nggak setia nak. Dari mana mama tahu? Engok nanti dia bangun tidur yang pertama dicari bukan suaminya. Pasti kacamatanya dulu yang pertama dicari. Yo iya lah mak nek kamu kacamata yo gak ketok bojoe mak. Terakhir anak ini pun udah putus asa ya wis lah gak kawin pun gak apa-apa kabeh salah. Patah arang ini anak. 3 bulan sempet jomblo gak dapet pacar lah kok jumpa guru ngajinya malim aku iki mumet lah malim nopo arek nikah kok mamaku kabeh gak setuju. Apa masalah? Yang satu yang keling lah, yang satu masalahnya putih tapi rambutnya pendek lah, suku aja kok jadi masalah. Yang penting kan bagus orangnya lo malim. Ini yang satu lagi masalahnya karena kaki kacamata. Jadi aku nih kayak mana lo malim? Udah gini aja, terus solusinya tinggal satu. Apa itu malim? Cari pacar yang mirip sama mamamu. Loh kok gitu malim? Yang kok nek DN ngenyek berarti ngenyek awak itu. Iya pula itu berarti ngenyek. Cuma nyari yang mirip mamanya ya payah. 4 bulan nyari kesana kemari lah rezeki bu dipertemukan Allah. Ada cewek kok mirip kali sama mamanya, gaya-gaya ngomongnya, model rambutnya, potongan hidungnya, liget-ligetnya ngomong, liget-ligetnya melaku, pas tenan koyo mama. Ya inilah mungkin jodohku. Seminggu kenalan bawa ke rumah, ketok pintu, yang buka adik kembar. Niku salam, adik kaget, wow mirip kali mama. Masuk ke dalam mama metu pun kaget. Loh kok kaya pernah betul ya omongin mama. Kok mirip sing foto nang kono bagaimana? Bapak metu pun kaget. Astagfirullahaladzim ngomongin bapak. Jagong cerita-cerita terakhir anaknya nyampaikan, mak, aku kenalkan ini namanya si Polan. Mungkin kalau mama cocok ya aku nikah, kalau enggak aku daripada ngelawan orang tua enggak nikah pun enggak apa-apa mak. Cuman mungkin inilah pilihan terakhirku. Kira-kira cemana mak? Kok enggak ket biyen gue golek ling koyo ngene. Nah iki wis kene alasan mama meneh nolak. Kowe cari tenda, keyboard, kowe tentukan tanggal, kowe jumpai KUA, kowe jumpai kepala desa, urus surat kau kunikahkan. Betul mak, betul. Alhamdulillah bapak ngadeg nangis dipeluk anak ya ngomongnya bapak cukup aku lali ngadepi model koyo ngene. Kowe aja sampe ngenes, ngenes. Tak delok bapakmu kurus kering.
aku nyaran ki ojo lah ojo dadi. Sesel gue sesel aku wis ngrasakne disikan. Terakhir mandak bapak pulang nek gak setuju. Anake gak kawin-kawin. Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah. Artinya apa? Anak jangan ninggalkan orang tua. Orang tua pun harus aspiratif terhadap kemauan anak. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jemaah, yang pertama itu yang nggak bisa dapat syafaat Nabi Muhammad, akul walidain, anak yang durhaka kepada orang tua. Bentar Bu ya, maaf. Kayaknya ada yang nggak adil ini. Om jakong kabeh aku ngadeg dhewe arep iki kaya kena setra terus mau yang saya hormati Ustadz yang datang jauh-jauh dari Medan kok ngadeg. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, orang yang gak bisa dapat syafaat Rasulullah, orang yang memutuskan tali silaturahim sama jiran gak cakepan, sama saudara kandung 3 tahun gak teguran gara-gara batas tanah warisan, sama kawan sekantor gak tegur-teguran gara-gara iri-irian, satu komplek gak tegur-teguran gara-gara anak bermasalah, mama pun ikut-ikut bermasalah, anak yang rebutan pacar, orang tua yang gak cakepan. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang memutuskan tali silaturahim gak akan dapat syafaat Nabi. Pak, kalau kita lagi jengkel sama orang, kita malas negor, masa mau dipaksa Pak? 3 hari Allah memberi kesempatan, redakan marahmu. Kalau malas negor 3 hari itulah, silakan. Malas nggak usah ditegur, tapi lewat 3 hari wajib. Kalau belum mau juga Pak, itu namanya dendam. Suami istri Pak, sama. 3 hari gak cakepan, siapapun kita, seorang mukmin beribadah kayak manapun ibadahnya, sholatnya 5 waktu ke masjid, khatam Quran bolak-balik, zakat tiap tahun dikerjakan, puasa wajib, puasa sunat dikerjakan, naik haji 3 kali kayak Haji Muhyiddin. Tapi bapak ibu kalau sama jiran gak cakepan, pahala ibadahnya gantung antara langit dan bumi, gak sampai kepada Allah Ta'ala. Sama suami Pak, sama. Oh lagi jengkel, gaduh, gak cakepan Pak, boleh 3 hari Pak, lewat 3 hari tegur. Tapi ibu gak boleh ninggalkan suami, itu namanya nusus. Kecuali suaminya ngancam, aku aja sampai bar isya isi tak delok nang omah yo, tak potong lehermu. Lu ngopo? Ojo bertahan, udah sembelih tenan di koling paut. Tapi kalau gak ada, jangan, walaupun gak cakepan, jangan tinggalkan rumah. Ini kadang-kadang kalau udah nggak cakepan pun gilanya sama. Ya, walaupun nggak cakepan kan kewajiban jalan. Ibu walaupun lagi nggak teguran, suami pulang kerja minum kopi ya bikinkan, walaupun ngasihkannya. Ya, ini. Kadang kalau udah kumat gilanya kan suaminya pulang masuk rumah salamnya aja udah nyeleneh. Assalamualaikum. Mana neng melikum? Apa artinya melikum? Kok bojoe pun gemblung lambung. Siji melikum, siji lam. Suami biasa pulang minum kopi, mau minta gengsi, mesti gak cakepan. Mau SMS, handphone cuma 1. Terakhir gue kode lah, kopi, kopi. Woi, kopi. Diutek kopi yo. Ibu sejengkel apapun bikinkan Bu, kalau enggak berdosa Ibu. Izinkan kalau ini ngecek gaduh ya kopi. Aku nih gak lantaran ceramah Rahul, males aku. Suaminya ngelirik, batin mampus kalah nih sekali batin. Pas suaminya ngelirik, istrinya nengok, apa yang ngelirik-ngelirik? Walak tenang yang lanang pun tunduk. Masuk kamar mandi, istrinya ngacu kopi, tingok boleh uang enek uang apa ora. Enek uang kopi ditambahi cuy. Mampus ke gak lali ki karo aku. Wis bar dicelok anak wis terke kopi bapakmu iku. Ada diterke iki Pak, kopi ini Pak. Kok bebuih ngono men.
kopi walaga kan. Bapak Ibu jemaah, jaga ukhuwah. Kekuatan orang Islam itu sebetulnya di ukhuwah. Nah kita kemarin Bapak Ibu gara-gara panggilan Monas 7,4 juta orang Islam kumpul di Jakarta, nengoknya merinding kita. Itulah kekuatan ukhuwah. Itu mesti panggilan Monas itu, belum panggilan Ka'bah. Kalau satu kaum, satu masyarakat, satu kebun, ukhuwahnya udah rusak, rezeki jauh. Berumah tangga aja kan Bu, kalau udah gak akur sama bapak, rezeki jauh. Lumayan kalau rezeki aja sekedar dijauhkan Allah lah. Kalau bala yang datang, tengok negara-negara Arab itu sampai sekarang sengsara. Kenapa? Karena nggak mau bersatu, perang aja. Tengok Aceh, bola balik bencana. Kenapa Ustaz? Karena selalu konflik Islam sama Islam saling bunuh. Kan dari dulu itu, dari zaman Soekarno. Soekarno datang gak aman, Soeharto datang gak aman, Sudomo datang gak aman, tsunami datang baru aman aja. Apa nunggu datang bala baru umat ini mau bersatu? Bapak Ibu jemaah dimuliakan Allah, kemarin PD Jaya gempa. Sesudah gempa 8 Desember saya berangkat ke Penarung, Aceh Timur. Itu masuk dari Perlak 60 km ke dalam. Aku tahu Ibu nggak nanya, nggak apa-apa aku kasih tahu aja. Di dalam saya ketemu sama seorang ulama. Ulamanya ngomong, Aceh ini aneh nih Ustaz. Kenapa? Asal mau pilkada aku tandai gempa aja. Menurut Bapak kira-kira apa masalahnya itu Tuhan? Saya bilang ya gitu, karena asal udah mau pilkada mulai musuh-musuhan lagi. Beda dukungan, gaduh. Hari Rabu kejadian gempa, Selasa malam Rabu jam 11 di Idiraya itu ada kejadian. Orang Polres Aceh Timur langsung yang cerita ke saya. Bapak Ibu, ada 2 kelompok pendukung calon gubernur, orang kan lagi mau pemilihan serentak ini. Jadi Bapak Ibu jemaah, satu kelompok TS pendukung dengan pendukung yang lain, ini datang segerombolan orang, datangi pendukung yang lain. Ini satu pendukung ini yang beda dukungan tadi disiksa, dipijak-pijak, dicekek, ditendang, dipijak-pijak kepalanya di depan anaknya yang berumur 4 tahun. Puas? Enggak. Diambil pistol, ditembak kepala orang tuanya di depan anaknya yang umur 4 tahun. Jam 11 malam kejadian, besok subuhnya gempa di Pidijaya. Kalau masyarakat udah suka gemar bermusuhan, yang datang bala. Kekuatan umat itu di ukhuwah. Kebun daun ini kalau kompak, dari mulai yang paling atas sampai yang paling bawah, aduh rezeki pun Allah limpahkan di kebun ini, amin. Jaga ukhuwah. Caranya gimana Ustaz? Mulai dari lingkungan terdekat jaganya, saling menghargai. Kemana itu Pak? Jiran. Famili terdekat itu bukan abang kandung kita yang ada di Pekanbaru, bukan abang kandung kita yang di Kisaran, bukan abang kandung kita yang di Tebing. Famili terdekat itu tetangga. Oh salah Pak Ustaz, itu abang kandung kok Pak. Yang di mana? Yang di Tebing. Oke, Ibu bilang lebih dekat sama abang kandung yang di Tebing. Iya. Famili terdekat bukan tetangga. Bukan. Jam 12 malam suami Ibu kejet-kejet, minta tolong sama yang di Tebing. Jam 12 malam suami Ibu kerja jaga malam, tahu-tahu Ibu sama anak perempuan umur 4 tahun, tahu-tahu masuk ular ke rumah Ibu. Sama siapa minta tolong? Tak tolonglah sama abang yang di Kisaran. Telepon, Assalamualaikum Kang, Waalaikumsalam. Dengerin lah Kang, nanti saya daun. Kenapa? Gaduh ki karo bojomu? Ora Kang, enek lek ninggal? Enggak. Enek lek sakit? Ora Kang. Apa masalah? Iki ulo Kang, maksudnya ngomong. Dik, tak cekel ndasmu dhisik dik, ki jane iki waras apa ora? Maksudnya piye Kang? Ya kok mosok aku sih nang Kisaran kongkon rono? Ya riko kan polisi duwe pistol cocot mulu pistol. Apa kowe wis gak duwe tangga meneh? Famili terdekat tetangga. Ibu
Ibu mas suami pulang mamen cerita masa lalu. Rupanya ibu terlalu terbuka ceritakan mantan cowok. Suami emosi, diambil parang, dikejar-kejar ibu. Wah tetangga loh, kenapa Parmin kayak kok ngamuk? Misalnya ini, langsung dikejar-kejar wak Parmin mau ditangkap enggak. Kena iki kok iki kang iki, bojomu iki mama anak-anakmu wis bentak baca eden kang, waras tuh istighfar. Sadar, siapa yang nolong ibu? Tetangga. Maka kata Nabi, nggak akan nyium wangi surga orang yang lidahnya suka kali nyakiti hati tetangganya. Jangankan masuk surganya, nyium wangi surganya aja nggak dikasih Allah. Makanya cara ngargainya Pak, ya mulai dari saling ngargai. Pesta, ngundang keyboard, ya Mbok minta tolong jam 10, setengah 11 ditutup. Tonggo arek istirahat, sesuk arek kerja. Kadang-kadang mentang-mentang enleng bayar ngundang keyboard di jam 1, jam 2, damdum. Mertua tonggone ora iso turu sakit untuk terakhir tinggal siji-sijine. Kadang-kadang ada orang hidupkan tape tuh di rumahnya kok kayak gak mikiri orang. Padahal rumah kebon kopel-kopel. Tonggone podo metu ancur nang nek ngene wae tonggo jan musibah tenan. Wis doake ninggal ae. Aku nyesel tenan entuk omah nang kene iso pindah lah ngomong karo manajer ancur tenan iki gawe wong iki. Kan diutek tenan yo. Terakhir keluar yang punya rumah. Apa maksudmu enggak diutek? Apa Kang? Apa ke rumah aku ngomong mau. Kene enggak sunang tanah lapang main kita. Keder tenan iki omahku. Tep-tepku, kasetku. Aku nguripi nganggo listrikku. Tiap bulan ning bayar listrike aku. Arek tak uripe sekenceng apa urusanmu, urus awakmu dhewe. Aja marah-marah awakku riko stroke. Kowe lek golek masalah. Aku ngerti kok mau main Riko. Ya memang iya, kaset Riko. Sadarnya kowe tep Riko. Memang iya. Listrik Riko bayar. Jadi masalahnya apa? Masalahnya wak Riko arek ngerti apa? Kuping iki kupingku. Iki moto-motoku. Riko arek ngurip tep sak kenceng iku karepe Riko. Cuman aku njaluk tulung siji wae, suarane aja masuk nang omahku. Pikirke wak piye carane. Kita nih bertetangga, pikirkan orang, jangan mau menang sendiri. Kita nih makhluk sosial. Kalau hidup kita punya kebebasan, tapi ingat kita dibatasi dengan hak orang lain beristirahat. Mulailah dari saling menghargai. Tetangga nih Bu, kalau udah gak akur lah 23 juta harga kursi ibu macam duduk di atas duri, gak ada enaknya. Tetangganya ditugaskan mandah ke PKS lain, sebelahnya ngidupin kaset lagunya Malam Terakhir. Dasar udah gak akur. Malam ini malam terakhir bagi kita. Sing arek mandah tersinggung, nyindir kayak kamu nyindir. Apa deh, kain nyindir kayak. Apa maksudnya murid kita koyo ngono? Riko kan arek mandah sesuk sambit ayo main boleh masalah ini. Kalau udah gak akur, hidupkan tem aja lagunya bisa jadi masalah. Maka yang paling nikmat itu saling menghargai, saling menghormati. Ada yang ninggal, yuk apa yang bisa dibantu rame-rame, do tonggoin ninggal, ya wes sekian haka, rono kabeh bantu. Apa lagi bisa dibantu? Ojo sampai nang omah iku nang ngepul asep, dene sik musibah, masak nang tonggo-tonggoi, terke nang kono, di dulur-dulur ling ado layak sediaki. Enak. Ada yang sakit, jenguk. Itulah maka perlu wirid itu. Kadang di wirid itulah dapat informasi. Ketua, wis ketemu kabar. Kenapa? Pangati ya mau nama. Nang di masakit kebon. Sirang dino, telung dino. Sakit opo, krunguku komplikasi ketua. Komplikasi opo? Gula karo panu. Jane ling parah iki ling disakiti. Berani ketua. Lah ngopo iki panune kuwi sebul-sebul. Ben ketok parah ketua maksudnya. Jadi tilii enggak? Ya tilii
istilah ketua anggota kok. Sopo eling lunga, wong songo perwakilan numpak apa? Wis aja mikirke numpak apa. Kebon lo jadi keter-keteri motorku nganggur nang omah. Nah kalau di kampung ada yang peduli-peduli gitu. Motor ini kok yuk, yo supirnya sopo? Eneng anakku wis. Minyak yuk, minyak kelen lah wis motor minyak. Jutek iki jeneng ini kok. Berangkat rame-rame, enak bermasyarakat kayak gitu. Ibu aja lah kalau sakit, tetangga-tetangga pada jenguk. Perasaannya kayak mana? Oh, separuh penyakit ibu hilang. Walaupun yang jenguk nggak bawa apa-apa, cuman kok kelewatan ya sawiritan. Ya namanya dia nggak bisa makan apa-apa, Pak. Maksudnya ya namanya sakitnya banyak, dia nggak bisa makan apa-apa. Ya kalau nggak bisa ngomong bagus-bagus, yuk kami bali wirid milih iriko kinjalu izin. Jadi mau wis mampir nang tukang buah. Terakhir kami mandak kado nang kono. Kenapa? Jarku aku tuku salah. Omong iki riko wis bebelen 3 dino gak bisa. Emang iyo. Wis enak ngomong tuh kok ki jeruk ae lah. Wong iki kok asam lambunge munggah yo. Emang iyo. Nek ngomong ki musim duren gawaki duren wae. Nek ngomong-ngomongnya gulai riko dhuwur yo. Emang iyo. Tak omong wis pirai lapir, nek le ngomong liko diimpus kok bolak-balik nguyu kepen. Enggak anggur ae, omongnya liko enggak biasa kok kaget yuk. Diambil yuk, kami enggak bawa buah-buahan. Walah enggak apa-apa lah, kalian teko ayaku seneng, ya udah sedih yuk. Kami walaupun enggak bawa buah-buahan, ganti nih kami gowo. Apa ganti nih? Iki yuk, gambar buah-buahan. Pokoknya delok gambarnya sing mari deh. Enak kalau hidup nih kompak, saling menghargai, saling menyayangi. Dan yang paling penting apalagi Ustaz, jangan ada iri dengki. Karena selama ini yang merusak tatanan ukhuwah itu iri dengki ini. Iri dengki ini kan biasa ngasilkan S4. Seneng nengok orang susah, susah nengok orang seneng. Tetangga beli kompor gas, dia yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, gigil kedinginan. Tetangganya naik haji, dia yang naik tensi. Kan pau itu. Tetangga beli kereta baru, melus dada. Baru ngangsur nih kok, ngangsur. Kontan sora ngangsur pun kan bayar dewi. Toto Selasa dateng motor perabot nganterkan Jepara baru. Walah jantungnya kumat. Omah sakit kurungu kabar bahwa Senin sesuk ngerehab omah setruk mati sebelah. Samar krungu kabar disarek mantu DN, mantune asisten. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong lin koyo kok DN ninggal. Rezeki itu udah diatur masing-masing loh Bu. Gak usah iri-iri sama rezeki tetangga, sama rezeki orang lah. Nyiksa diri. Tetangga beli kereta baru, coba bersihkan hati aja, bersihkan. Alhamdulillah kereta baru tonggone sekali-sekali kepepet iso nyile. Tetangga beli kursi baru, alhamdulillah kuroyo namu aku ling jagong nang kono. Pak, orang kadang beli kursi mahal-mahal ling duwe gak pernah jagong kok. Padahal anaknya duduk turun kotor turun. Gak boleh turun. Anaknya jagong gak boleh. Bali wirid bapak turun nang kursi walakang, kan gak ngargai tenan kerjaan nih wong istirapi ki kursi ini ces kabeh lah guys, pindah. Yang ngasih duit beli kursi itu kan lakinya. Diusir kok nggak bantal kayak wong pau gini pindah. Hari raya kita bertamu, kita yang duduk di situ. Lah berarti dia beli kursi mahal-mahal kan belikan kita, kok mesti iri dengki. Orang aja kalau pergi ke tuku perabot judulnya yuk eneng kursi tamu. Mana pernah wong tuku ada kursi tuan rumah Kak? Mana ada itu?
Kawan ngerehab rumah, alhamdulillah bagus rezeki tetangga. Misalnya tinggal di kampung, kalau satu kampung jalannya bagus, hotmik, rumah cantik-cantik. Orang luar nengok, ih kampungnya maju ya, rumahnya cantik-cantik. Pasaran tanah naik. Nah, kita bapak ibu yang nggak bangun rumah, tanah kita ikut naik kalau tinggal di kampung. Kok mesti iri dengki? Dia bangun, kita dapat untung. Omai gede tenan pak, enggak neng masalah, lemah-lemah DN omai DN kan nggak payah ngasih alamat orang. Omai wawan di daerah Bakar, lewat kota Siti, enek simpang masuk nganan lewat masjid, kue enek oma dindingnya marmer, lantainya granit, atau diseng genteng. Pakai stainless kafe, mobilnya Fortuner karo Pajero. Isbori tenan omai ini kok, aku murini. Lengeneng Pajero kae wak Pajero cocokmu ini. Motorku Pajero juga, Pajero apa wak panas jopon jeru. Ini kadang orang yang kaya kok dia yang meninggal. Tetangganya dapat mantu asisten, tanya naik jadi manajer, bisa bantu anak dia nanti masuk kebun. Udah pikiran tuh dibersihkan, hati tuh dibersihkan supaya ukhuwah tuh tetap terjaga dengan baik. Satu kampung kalau ukhuwahnya baik, Allah jauhkan bala bencana. Yang ketiga, siapa lagi yang nggak bisa dapat sapaan Nabi Muhammad? Orang bakhil, orang pelit. Siapa orang paling pelit itu Ustaz? Kata Nabi, orang yang paling bakhil, paling pelit adalah orang-orang yang bila mendengar namaku disebut, dia tidak mau berselawat untukku. Maka kalau kita dengar orang menyebut nama Nabi Muhammad, minimal sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Itu pun khusus Muhammad Rasulullah bu. Nek tukang bakso bakar gak usah. Tukang bakso bakar jenenge Muhammad, lewat ngarep omah celuk anake, "Weh Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ora lah, khusus Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi udah satu, 3 macam manusia gak bisa dapat syafaat Nabi Muhammad. Kemudian ada siapa-siapa orang yang bisa dapat syafaat itu? Satu, orang-orang yang ada di keningnya asaris sujud, tanda bekas sujud. Oling tidak direngkai pak, bisa jadi. Kadang-kadang kan ada orang rajin sujud tuh sampai hitam keningnya. Tonggoku ini ireng juga, kok ireng kan? Duduk tiang listrik pak, juga duduk tiang listrik. Yang pasti asari sujud itu dilihat nanti waktu di padang mahsyar, di yaumil akhir. Dari kejauhan akan nampak nur cahaya orang-orang yang rajin sujud dari keningnya, sehingga dari kejauhan Nabi sudah bisa lihat itu umatku, kata Nabi. Kemudian siapa lagi Ustaz? Orang yang rajin selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Makanya kalau orang sholat pasti selawat. Kalau ada orang yang sholat dia nggak berselawat, saya pastikan sholatnya nggak sah. Kenapa Pak? Selawat itu rukun sholat. Kalau ditinggal sholatnya nggak sah. Maka sepanjang orang masih sholat, pasti tiap hari dia berselawat. Di mana selawat itu Pak? Waktu at-tahiyyatu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kalau nggak dibaca nggak sah. Tapi kama sholaita, kalau misalnya terdesak nggak dibaca pun nggak apa-apa bu, itu sunnah, nggak masuk rukun dia. Makanya sholatnya harus pakai ilmu. Kadang-kadang mama-mama ini yang umur udah 50-an tahun lebih, klep agak kendor. Kalau nggak pakai ilmu bisa bolak-balik ulang tuh sholat ini. Iya, kadang-kadang angin ini kan serangan udara nih nggak terduga-duga ya bu ya. Udah 4 rakaat sholat ditahan-tahan, tinggal at-tahiyatul aja kadang-kadang fil alamina tiot nembak bawa. Kadang-kadang enek leng bandel ngomong nggak, lawis maklumnya malaikat di ngomong, maklum tuh kon. Sakarepe. Kadang mau kejadian itu, misalnya at-tahiyatul mubarakatuh sholawatun, krosanya ay batu neng kontong.
sholihin. Alah pasti pernah lah. Koyo nguyune koyo gak ikhlas. Podo-podo pernah ayo wis menengahin opo. Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bu, kalau udah nggak tahan, ibu sampai situ udah boleh langsung salam. Doa masalah itanya pak, nggak bagian rukun, ini darurat daripada nanti salah keluar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Tembak ibu aman deh. Cuman perlu diingat loh, kalau udah salam ke kanan, angin dibuang, bapak nggak boleh lagi salamnya ke kiri. Bukan nanti kita pikir 13 rukun sholat. Rukun terakhir itu apa? Salamnya ke kanan. Salam ke kiri itu sunat. Jadi kalau orang sudah salam ke kanan, angin dia buang, berarti dia buang angin sudah di luar sholat. Tapi kalau dia salam ke kanan, angin dibuang, salam ke kiri lagi, berarti buang anginnya masih dalam keadaan sholat, tetap batal sholatnya. Itulah perlunya orang ilmu dalam ibadah. Dulu maaf nih, ada mantan pendeta masuk Islam, sholat waktu at-tahiyatul, waktu asyhadu alla nunjuk itu dia bingung, maksudnya nunjuk ini apa ya? Kita yang dari lahir Islam belum tentu ingin tahu. Dia yang baru masuk Islam langsung dia ingin tahu. Ditanyanya sama seorang ustadz, cuman kan masalahnya ustadz juga manusia, Bu. Gak semua masalah tahu. Ditanyanya ustadz, ya saya ada satu yang ganjel lah waktu ibadah itu. Ya, waktu sholat at-tahiyatul, waktu asyhadu alla itu kan kita nunjuk ustadz. Ya, itu maksudnya nunjuk itu apa ustadz? Ustadznya mau jawab, gak ngerti, gak jawab, kok izin, jenenge ustadz masa orang iso jawab. Proyer mudeng-mudeng sambil balik jawaban niku ngene niku. Piye ustadz? Kita kan sholat, yo. Waktu sholat kan jakong terakhir. Waktu itu kita baca at-tahiyatul. Waktu asyhadu alla iku lah kita nunjuk. Yo iyo, maksudnya nunjuk iki opo? Ngene ku, piye Pak? Kita kan sholat balik menero. Iki sambil boleh jawaban iki. Waktu sholat kan kita jakong. Iyo, waktu asyhadu alla iku lah kita nunjuk. Tadi kok aja dibahas meneh, aku wis paham. Maksudnya nunjuk iku apa? Menurut kitab paling tak bocor. Kita kan sholat balik menero. Waktu sholat bukan kita baca at-tahiyatul kan? Iya. Waktu asyhadu alla iku lah kita nunjuk. Iya, nunjuk iku wis. Saiki nunjuk iki maksudnya apa iki? Iki kan kita kan ngadep kiblat. Iya. Kiblatnya kan Ka'bah. Berarti nunjuk Ka'bah. Oh, jadi ku maksudnya nunjuk Ka'bah Ustaz. Rasa iya lho. Rasa bukan. Bapak Ibu jemaah, dalam kajian tasawuf rupanya 10 jari yang ada, ini yang punya hubungan langsung kontak dengan qalbu itu cuma jari telunjuk kanan. Asyhadu alla ilaha illallah itu kan ikrar, pengakuan tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad utusan Allah. Mulut lidah mengucapkan, hati membenarkan. Kenapa diangkat jari telunjuk? Ditaukidkan, mengokohkan, memperkokoh apa yang kita ucapkan. Karena telunjuklah memang yang punya hubungan langsung dengan hati. Kalau dipikir jari 5, kenapa nggak pakai jempol? Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Malaikat pun RCTI oke. Atau biar agak keren, asyhadu alla ilaha illallah. Nggak bisa, karena memang cuma ini yang punya hubungan langsung dengan hati. Seandainya bapak yang kerja pabrik tak kena pisau boiler atau apa putus tangannya, jangan diganti-ganti sama yang kiri. Nanti kayak Cina pula sholat, hanya untung ada seleb kata dia. Nggak bisa, tetap harus yang sebelah kanan gitu. Karena inilah yang punya hubungan kontak langsung dengan hati gitu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, nah inilah perlunya ngaji. Maka saya bilang satu masjid itu disebut makmur bukan karena bangunannya, jamaahnya, ada taklimnya enggak. Seberapa banyak pun uang infaknya kalau nggak ada pengajian
pengajiannya itu belum bisa dibilang makmur. Jemaahnya itu kalau nggak dibina, yang mau ngisi siapa? Hidupkan pengajian. Orang ibadah nggak pakai ilmu konyol, Pak. Macam kejadian di Medan, ada anak lajang buadelnya luar biasa. Walah sakampung ya neng seneng bu, merusak tenan. Tabung gas pantang terletak hilang, otak impak bolak balik hilang. Rambutan wong buah, wong urung mangan deh wis disii. Sekampung gak ada yang seneng, pecandu narkoba. Tapi kan sejahat-jahat orang kadang pingin tobat, Pak. Datang hidayah. Jam malam tuh rupanya mabuk, jam 3 sadar, mandi. 4:30 krungu wong baca Quran nang masjid, lunga nang masjid. Tekan masjid najir kaget. Apa kuwi? Apa kuwi? Ada apa kuwi? Salat, Pak. Salat. Yo ngerti ae kuwi salat. Yo ngerti lah, Pak. Iki salat apa coba? Salat subuh, Pak. Pira rakaat salat subuh? 3, Pak. Wis bali. Bali. Pak 3 wis bali. Enggak oleh bali. Pulang. Nang dalan metu wong ora nang masjid. Nanti Kang, masjid ngopoi? Ya salat. Salat apa Kang? Salat subuh lah. Kang tak takoni sih. Pira rakaat salat subuh Kang? Ya 2. Kang aku 3 ngongkon bali wong meneh kowe 2. Iku lah nek wong pau mau iku coba. Makanya perlu ngaji. Ngaji itu bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan taklim. Ngaji itu kan filosofis wali-wali. Bahasa Jawa ngaji songo gawe siji 9 untuk 1. Artinya Ustaz, isilah 9 lubang yang ada di tubuhmu untuk menuju ke 1 lubang. Itulah lubang kubur. Di tubuhnya ada 9 lubang ini, isi dengan ilmu agama biar gak sesat. Moto loro, kuping loro 4, irung loro 6, cangkem siji 7, buri siji 8, siji meneh iki agak payah golek ini. Siji meneh PR lah, golek masing-masing nang omah. Isi dengan ilmu agama. Kemana Ustaz? Untuk menuju ke 1 lubang, itulah lubang kubur. Maka 2, asari sujud, rajin selawat. Kemudian Pak Ustaz, ya. Kenapa kok kita mesti mengharap syafaat, mesti mengharap pertolongan Nabi Muhammad Ustaz? Karena saya baca di hadis kursi. Nanti Pak, waktu kita dikumpulkan di padang mahsyar, Allah akan panggil Nabi Adam alaihissalam. Adam, keluarkan dari keturunan-keturunanmu orang-orang yang mesti masuk ke dalam neraka. Ya Allah, ini dari seluruh keturunanku di belakang ini. Berapa orangkah yang harus masuk neraka ya Allah? Adam, dari tiap 1000 keturunanmu, 999 masuk ke dalam neraka. Bu, rupanya dari 1000 keturunan Adam yang masuk surga itu cuma 1. 999 ke neraka. Kalau 1.000.000 keturunan Adam, 1000 yang masuk surga, 999.000 ada di neraka. Ternyata surga itu jauh lebih sunyi daripada neraka. Saya pun tak kenapa Bu, dari kecil aku sukanya sunyi-sunyi gitu. Mungkin gejala nih masuk surga juga. Karena yang suka ke kafe-kafe, suka keyboard, yang rame-rame, siap-siap lah, ya kan? Nah, udah jelas tuh tempatnya itu. Siapa yang satu itu Pak Ustadz? Inilah yang malam hari ini mendengarkan ceramah ini, ya bersama yang ceramah juga dengan pemenang ini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, dan begitu banyak penghuni neraka kata Rasul sama Fatimah, takutlah kau kepada Allah nak. Umum penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Bu, saya dari hati saya paling dalam, saya sebetulnya nggak ikhlas Bu nyampaikan ini, karena saya pun sadar yang melahirkan saya perempuan, yang melahirkan anak-anak saya perempuan, yang tiap hari masakkan saya perempuan, yang paling rajin menghadiri tabligh akbar perempuan, yang paling rajin takjiah
perempuan paling rajin nyeritain orang. Nah kata Nabi, ditanya sama Fatimah, kenapa wanita banyak masuk neraka ya? Yang pertama, hunna yakfurnal asir. Banyak wanita itu nggak mensyukuri pencarian suaminya, malah cenderung apa yang dibawa suaminya pulang, penghasilan dihina, dicaci. Ini istri yang kayak gini ini tempatnya di neraka. Nggak pernah cukup, kerjanya banding-banding rezeki lakinya sama rezeki orang. Pulang lakinya kerja ngelapor, lagi man TV baru, apa deh TV baru tonggoe, keluar rezeki ini DN, diomongin ngono rezeki DN, DN 7 tahun 3 kali ganti TV, beli 42 inci layar datar 3 dimensi, garansi setahun meneh. Kok gue apal nih tak bocor kotakin nang becak. Kita wis 27 tahun kawin TV-ne iku warnane garek loro, 3 kali sambar petir gak tukar-tukar. Ngiling ketiga kesambar ke bonang bahkan tak pikir ditukar bobali. Urip setengah mampus. Iku TV dicoki di pejet tombolnya gak metu-metu kan kabar. 7 kali gebuk, gebuk 3 kali kanan, 3 kali kiri, sekali dhuwur baru metu penyiar. Sekali metu ndase merek kurang. Gebuk sekali meneh pindah nganan meneh. Ini anakmu nonton final Indonesia karo Thailand jerit gol, rupae meleok boleh belok. Mumet kang mumet. Tapi tukar piye carane? Arek piye meneh de? Wong gajiku memang sakmono. Alah nek diomongi koyo ngono, DN-ku harian, kowe harian, DN lanang, kowe lanang. DN iso kok kowe gak iso. Bedane DN pinter kowe pau. Olah. Ning lanang delek-delek ngrasake pau. Ya wis diajari lah piye carane, wong gajiku memang gur sakmono, ya piye carane lah, mung brondol kowe apa piye mung DN. Sawit kebon main ge. Ah, iki kadang-kadang penyakit. Bu, rezeki itu biar sikit, halal, bawa tenang, daripada banyak tapi nggak ada ketenangan menikmatinya. Jangan didorong-dorong suami di luar kemampuan. Asal suami ibu udah mau kerja, getol, pulang bawa rezeki, berarti itulah rezekinya. Kecuali dia memang males. Kadang-kadang suami udah setengah mati kerja, padahal dia yang ngabis-ngabisi, tapi asik nyaci aja pemberian suaminya. Ini tempatnya di neraka. Gak mau bersyukur. Oh, jadi kunci hidup tuh Pak, yang penting halal. Halal tuh bawa tenang. Orang kalau mau tenang hidup, nikmatilah yang halal-halal. Ibu nggak percaya, nanti besok pagi coba ibu amalkan. Ambil piring, masukkan nasi, kerupuk, ikan asin. Kasih sama kucing di rumah. Nis, makan nis, makan, nis. Itu kucing makan anteng kali itu. Kita lewat di mukanya pun nggak opek. Kenapa? Kita kasih. Dia sadar halal ini. Nikmatinya tenang. Pasti beda kalau dibanding sama kucing makan nyolong. Saya perhatiin kucing itu kalau nyolong. Disongketnya tutup sama ibu, diambilnya daging ayamnya, makan, pasti gak tenang dia. Motonya plerok. Bahasa India ini kenjiru, keten jarak jauh. Bahasa lagi Rahul kan mesti ngerti bahasa India siti-siti. Kenjiru, keten jarak jauh. Nek Muhammadin, mohon maaf lahir dan batin. Kira-kira makannya pun gak tenang dia. Kenapa? Dia sadar ini gak halal. Maka orang hidup kalau mau tenang, makan yang halal. Ibu aja lah saya tanya, kira-kira dicoba. Ibu naik kereta, dibonceng suami sendiri sama suami orang, kira-kira lebih tenang mana? Kenapa pengalaman? Jadi ibu cuma pasti lebih tenang dibonceng suami sendiri. Kenapa? Halal. Jangan dipaksa suami di luar kemampuan. Hidup cari yang halal, berkah, syukuri.
pasti bahagia. Ada orang gaji 20 juta, miskin. Ada orang gaji 3 juta, kaya. Ustaz Nokoh itu, saya berani jamin ada yang seperti itu. Ada orang 20 juta gajinya, tapi perasaan dia miskin. Kenapa? Karena Bapak Ibu jemaah yang dia lihat orang yang gajinya 25 juta. Ada orang gaji 20 juta, tapi angsurannya dihitung-hitung sana sini sebulan 20 juta 700 limpul, masih utang 700 limpul lagi deh. Ada orang 3 juta gajinya, tapi bersih, nggak ada utang, tiap bulan masih bisa sisa 10.000. Ini lebih kaya dari yang gajinya 20 juta. Kaya itu bukan di harta, hahuna kata Nabi. Kaya itu di sini. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kunci kaya itu apa Pak? Syukuri yang Allah kasih. Syukur itu kayak mana Pak? Dikasih nikmat, nikmatnya gunakan di jalan yang diridhoi sang pemberi nikmat. Kasih sehat. Yang lain, saya Pak, rupanya ada satu mama-mama, kalau bisa biar berkah rezeki kita karyawan kebun ini, Bu, dipotong lagi 55.000. Untuk apa lagi Bu? Kita belikan baju lah, Mas Sarung, ustadz-ustadz yang pernah ceramah di kebun kita ini. Nah ini misal ada yang usul kan gitu. Aku nggak jalo kan nyari yang usul gitu cerita nih. Macam mana bapak-bapak, ibu-ibu setuju? Ustadznya yang mana? Ya terserah lah. Pokoknya yang ngisi maulid terakhir jangan lupa. Misalnya kan gitu. Akhirnya bapak ibu dikumpul dari warga masyarakat. Entah macam mana, kebetulan Pak Manajer pulang ke Medan. Dititipkan, singgah beliau ke rumah saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Loh Pak Manajer Pak? Iya. Masuk Pak, duduk. Nggak lama-lama nih Ustaz. Ada amanah nih dari karyawan saya. Apa itu? Ini Pak, ada sarung sama baju, mudah-mudahan bisa dipakai di hari raya. Ya Allah Pak, baik-baik kami karyawan Bapak. Loh Ustaz kok nangis? Terharu loh Pak, nggak nyangka. Baik-baik kali orang itu, ala cuman baju aja kok. Bapak bilang baju aja, cemana saya balesnya coba? Mereka nggak minta bales Pak Ustaz, mereka cuma minta doa saja. Ya udah, saya doakan seluruh karyawan kebun Seidaun dimurahkan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Bu, jangan amin dulu, bajunya belum sampai. Ini masih contoh. Nanti kalau bajunya udah sampai baru amin. Baju rung tekan mau bisa amin. Nyolong doa itu jenenge. Terakhir tak macam mana saya terima baju tadi, saya buka robani sama sarung cap gajah nunggi. Tahun depan saya diundang lagi ceramah kemarin nih. Ini feeling ini. Teringat saya Sungai Daun. Oh, saya pakai baju yang ibu kasih, sarung-sarungnya. Ya usah ceramah, gue celono pun jadi gue sarung. Turun dari mobil mama-mama bisik-bisik, yuk apa? Baju kita tuh kok yuk. Pas tenan ya, makanya tak pilih kong lain keling. Bisa lagi. Batin mau ngenyek tenan, pakai gimana? Pasti seneng itu, yang ngasih itu seneng yuk, ya Allah, pas tenannya yuk, iya. Ibu pasti senang. Kenapa? Karena yang ibu kasih dipakai untuk yang baik-baik. Mungkin saking senangnya ada yang ngomong, isnek mono tahun ngarep sekalian sepatu karo celana nih, kira-kira mono. Kita kalau udah kesenang ngasih sesuatu sama orang, lain kali ada rezeki, kita nggak sayang ngasih yang lain lagi. Itu kita loh, apalagi Allah. Kalau warga PTPN 3 Sungai Daun ini kerja jujur, ikhlas, hasilnya disyukuri, nikmat rezeki gaji sebagian sisihkan, walah Allah pasti limpahkan. Tahun depan, setahun depan, tahun berikutnya, bonusnya akan lebih meningkat lagi. Bapak Ibu, satu, banyak wanita di neraka gak mensyukuri pemberian suaminya. Yang kedua Pak Ustaz, kata Rasulullah, banyak orang masuk neraka, wanita di neraka, karena nggak bisa menjaga lidahnya. Hati-hati menjaga lidah. Banyak orang besar karena mulut. Tidak sedikit orang hancur juga gara-gara mulut. Mulutmu adalah harimaumu yang siap merekah kepalamu. Dari mulut ada beberapa dosa besar. Satu, kadzib, suka dusta. Yang kedua, mengeluarkan kata-kata kotor. Ibu jengkelnya kayak mana sama suami, beda pendapat, tengker. Tapi tolong tahan diri, jangan pernah keluarkan daftar nama-nama binatang itu.
kadang-kadang jengkel sama suami, anjing nggak tahu apa-apa, ngapain anjing dipanggil-panggil. Jengkel sama suami, babi nggak ngerti apa-apa, babi. Aku kadang-kadang kasihan nengok anjing sama babi itu, jadi sengsaraan. Apalagi kalau nyumpahi anak ya Bu ya, jangan sampai Bu. Kadang-kadang ada orang tua nyumpahi anaknya itu nama binatang disebutkannya ke anaknya. Nanti jangan kaget kalau besar wataknya kayak yang Ibu sebut. Sumpah orang tua itu goyang aras. Ibu pernah dengar nggak nama Imam Abdurrahman As-Sudais? Kenal Bu? Ibu kenal nggak? Ibu jujur aja kalau nggak kenal bilang nggak, kok menengai. Kenal nggak? Ya saya enggak, cuma saya tahu gitu. Siapa Imam Abdurrahman As-Sudais? Itu saat imam besar Masjidil Haram. Itu dia yang kalau sholat itu kan nadanya dari siaran langsung, Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Yang mengenalkan nada itu beliau, imam besar Masjidil Haram, imam utama sekarang, imam senior ini. Rupanya sejarahnya Bu, kecil itu bandel. Pernah mamanya saking jengkelnya, Allah man nggak ngerti lagi lah. Aku bilang kan, kok ini habis kamus mak, udah gak ngerti lagi mau ngomong apa. Udahlah, kusumpahi kau jadi imam Masjidil Haram. Jadi betul Bu. Ibu makanya kalau jengkel mana nyumpahi anak itu yang bagus, walana oh badalnya gak ketulungan lah ya Allah, gak ngerti mana mama ada ngomong apa, tak sumpahi itu jadi manajer distrik. Kamu kan jadi tenang deh. Ini kok mesti daftar nama binatang keluar semua. Kazim banyak mengeluarkan kata kecil. Ketiga apalagi Pak Ustadz, Bapak Ibu, dosa mulut ghibah, suka buka-buka aib orang. Ngegosip. Kalau gosip kan masih biasa, kita pakai satu dia, ngegosip. Ingat ya, semua yang hadir di sini punya aib. Kalau mau aibnya ditutupi Allah, jangan suka buka-buka aib orang lain. Orang yang suka buka-buka aib orang, suatu saat aib dia juga akan dibukakan Allah kepada orang lain. Tapi siapa yang suka menutupi aib saudaranya, Allah juga akan tutupi aib dia dari orang lain. Ada satu lagi fitnah. Karakter umat Nabi Muhammad, satu, tidak durhaka kepada orang tua. Yang kedua, tidak memutuskan tali silaturahim. Yang ketiga, tidak menjadi orang yang bakhil. Yang keempat, rajin bersujud. Yang kelima, rajin berselawat. Yang keenam, mensyukuri nikmat. Yang ketujuh, mampu menjaga lidahnya. Bapak Ibu, jam di studio telah menunjukkan pukul 22:25 waktu Indonesia bagian Sungai Daun. Ya udahlah, udah 1,5 jam kok Ibu merepet, kemarin tak tutup. Cepet tenang. Oh, Ibu tugas cuma denger. Cocok mantu, gak cocok geleng, lucu guyu. Penderitaanku koyo apa, mana ngerti. Saya malam hari ini juga harus pulang menuju ke Medan karena besok juga jam 10 ada acara yang sama di PTPN 2 Kebun Kuala Bingi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jemaah, mudah-mudahan ada ibroh pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari maulid malam hari ini. Dan tadi saya tertarik yang disampaikan Pak Manajer Distrik tentang bahaya mulut tadi kan. Tadi kan beliau bilang ada 3 tuh yang kalau udah lepas gak bisa lagi ditangkap. Termasuk ucapan. Ucapan itu kalau udah lepas gak bisa lagi dipegang. Kalau lembu lepas, satu abdiling ngejer bisa. Kambing lepas sama tetangga rame-rame ngejer, tangkep. Ayam lepas, aja anak-anak ngejer, tangkep. Tapi kalau omongan udah lepas, gak bisa ditangkep lagi. Mohon maaf, kemarin juga Ahok gara-gara ucapan jadi prahara di Indonesia. Udah, kita jadikan aja pelajaran. Hati-hatilah mengeluarkan kata-kata. Bapak Ibu jemaah, kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Nah, seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Walaupun dirasakan kata-kata saya menyinggung perasaan, itu pertanda Bapak Ibu masih punya perasaan. Dan kalaupun masih kurang, ya nanti kapan diundang
saya datang lagi. Yang penting cocok. Maksudnya cocok waktunya, Pak. Nah, jangan berpikir kemana-mana. Ini udah dibilang cocok kok pikirannya amplop. Saya kemarin tahun baru Islam ceramah sana kemari dikasihin orang amplop, Bu. Saya nggak sombong, Bu. Saya buangi amplop itu. Betul, Bu. Saya buangi itu. Hah? Isinya urusan pula itu. Pusaka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa. Semoga Allah meridhoi kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau simpan sampai berkarat. Kalau ada kata yang salah, maafkan Ustaz dunia akhirat. Kalau ada jarum yang patah, siapa yang matahin? Kalau ada kata yang salah, maafkan Ustaz lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau buang ke dalam parit. Kalau ada kata yang salah, tolong jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di peti besi. Kalau ada kata yang salah, jangan laporkan sama polisi. Kalau ada sumur di ladang, tanda petani kurang kerjaan. Kalau ada umur yang panjang, bertemu kita di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silahkan ibu menumpang mandi. Kalau nggak ada sumur di ladang, tolong Bu, jangan sampai ibu nggak mandi. Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada bisul yang tak bengkak, dan tak ada tuyul yang tak botak. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 SCTV malam ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan membawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Gopi, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan, dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Burung pipit, burung merpati, burung gagak, burung garuda, itulah jenis-jenis burung yang ada di Indonesia. Baik, sebagai pantun terakhir, ini khusus untuk ibu-ibu saja ini. Bapak-bapak nggak saya kasih, karena surga memang terletak di telapak kaki ibu. Persembahan khusus untuk ibu-ibu karena juga baru-baru ini kan hari ibu. Jadi pantunnya khusus untuk ibu-ibu. Maaf Pak, nanti Bapak tahun depan. Dan pantunnya juga masih masalah burung ya Bu ya. Burung merbuk si burung balam, burungnya terbang tinggi sekali. Di akhir ceramah ibu nggak jawab salam, kudoakan lakinya kawin lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan jawab semua, dia nggak ada yang nggak jawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal barakah was sihhata wal afiyata alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza si'ta sahla. Sahil umurana fid dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nurin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana bi nurin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana bi nurin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah was sadaid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.